itu di Amerika ngapain? Ini di sana sekolah atau ngapain? Kok bisa sih ke Amerika? Ini yang aku pengen banget omongin. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget akhirnya aku bisa punya waktu untuk bisa jawab pertanyaan teman-teman yang udah masuk di question box Instagram ataupun di personal chat aku. Karena biasa banget, Masya Allah, antusias dan supportnya dari teman-teman itu tidak berhenti datang ke aku, yang aku sangat-sangat bersyukur untuk bisa punya teman-teman semua. Oh iya, aku Adinda Syanidiani, teman-teman bisa panggil aku Adinda. Aku sekarang lagi ada di Amerika, alhamdulillah. Aku sedang mengikuti program pertukaran pelajar. Jadi langsung aja kali ya, karena kalau aku kepanjangan takutnya malah pertanyaannya nggak kejawab. So, pertanyaan pertama yang paling banyak aku dapat itu adalah, kok bisa sih ke Amerika? Itu di Amerika ngapain? Lomba kah? Atau ikut event kah? Atau apa? Teman-teman, aku sekarang di Amerika mengikuti program pertukaran pelajar. Nama programnya adalah Kennedy Lugar Youth Exchange, KLIS. Program ini merupakan program beasiswa yang diberikan langsung sama US Department of State atau pemerintah Amerikanya untuk anak-anak SMA di negara-negara yang punya populasi muslim terbesar gitu. Jadi Indonesia adalah salah satunya. Nah, kalau untuk di Indonesia itu dikelola sama Bina Antar Budaya. Teman-teman bisa langsung cek Instagram Bina Antar Budaya atau websitenya, langsung aja deh googling gitu kan, Bina Antar Budaya. Teman-teman bakal langsung tuh ketemu informasi seputar program yang sedang aku ikuti. Ataupun ada juga program yang lain, yaitu program AFS, itu program pertukaran pelajar juga. Tapi teman-teman bisa pilih tuh negara mana yang mau teman-teman kunjungi sebagai tempat pertukaran pelajar. Cuman program itu berbayar atau self-funded. Jadi teman-teman bisa langsung aja cari informasinya di Instagram ataupun di website resmi Bina Antar Budaya. Ngomongin tentang programnya, program ini berlangsung selama 10 bulan ya. Jadi kalau nggak salah dari Indonesia itu ada sekitar 70 peserta dan keberangkatannya itu dibagi menjadi beberapa batch. Aku kena ke kloter kedua. Gitu. Kloter pertama udah berangkat di bulan Agustus, nah kloter kedua berangkat di bulan September. Jadi aku nyampe di Amerika itu sekitar 6 September atau 7 September gitu deh. Ya, ini memasuki bulan kedua aku di Amerika. Pertanyaan selanjutnya, di sana sekolah atau ngapain? Ya, jawabannya ya aku di sini sekolah, karena namanya juga pertukaran pelajar ya. Pelajar ya berarti sekolah. Aku sekarang di Indonesia duduk di bangku kelas 3 SMA. Dan di sini juga aku ditempatkan di kelas senior. Senior itu sama, setara dengan kelas 3 SMA. SMA-nya dimulai dari kelas 9 sampai kelas 12 atau 4 tahun. Terus penyebutannya juga beda nih. Kalau misalnya di high school sekarang, kelas 9 itu disebut dengan freshman. Kelas 10 itu disebut dengan sophomore, terus kelas 11 itu disebut dengan junior, dan kelas 12, kelas aku sekarang, itu disebut dengan senior. Nah, ngomongin tentang sekolah nih, selama kurang lebih 2 bulan aku di sini, cukup banyak sih pengalaman-pengalaman yang kalau misalnya aku comparing dengan sekolah aku di Indonesia, atau di SMA Negeri 2 Sanggau, ataupun ya sekolah normalnya lah di Indonesia gitu ya, itu cukup banyak yang berbeda tentunya. Yang paling pertama itu adalah di sini banyak banget kelasnya. Dan kelasnya itu semua bisa dipilih sesuai dengan peminatan kita. Jadi pada mulai sekolah gitu ya, katakanlah freshman. Freshman itu saat kita baru lulus dari middle school atau lulus dari SMP, itu kita langsung ketemu sama konselor. Jadi di sini setiap murid itu punya konselornya masing-masing. Bukan berarti satu murid satu konselor gitu ya, tapi kayak satu konselor ini megang berapa murid gitu. Tapi nggak banyak gitu. Jadi kayak konselornya itu bisa fokus sama muridnya. Murid-murid ini akan ketemu sama konselornya dan mulai ngebahas. Udah mulai dibahas nih, kuliahnya mau kemana? Itu berdasarkan pengalaman aku ya, kuliahnya mau kemana? Waktu itu aku bilang kalau aku tertarik sama dunia kesehatan gitu. Nah itu langsung diarahkan, Oke, karena kamu tertarik sama dunia kesehatan, kamu kayaknya ngambil kelas ini. Dan itu semua kelasnya bener-bener yang kayak kursus mempersiapkan kita buat ke kuliah. Kayak aku sekarang ngambil kelas Biomedical Science, itu luar biasa sekali sih. Jadi kayak misalnya teman-teman tertarik sama pertanian, itu ada kelas agrikulturnya. Kalau misalnya teman-teman tertarik sama bisnis, ada kelas bisnisnya yang banyak, nggak cuma satu kelas bisnis gitu, tapi ada lagi
kelas-kelas yang mengikuti di bawahnya gitu. Dan di sini mulai dari jam 8.35 atau setengah 9 sampai jam 3.39. Oh iya, kalau ini sih pasti semua teman-teman udah tahu ya. Di sini tidak ada seragam, jadi kita bebas mau pakai pakaian apapun, literally bebas. Even kayak misalnya teman-teman mau pakai baju tidur pun ke sekolah ya nggak ada yang peduli, karena ya memang nggak ada rules harus berpakaian seperti apa ketika di sekolah gitu. Apalagi ya, ini yang aku pengen banget omongin. Guru-guru di sini itu luar biasa banget, well mannered banget. Mereka itu adalah bener-bener orang-orang yang emang pengen jadi guru gitu loh. Guru itu bukan kerja sampingan, guru itu bukan kerja yang karena dia nggak dapet kerjaan yang lain akhirnya jadi guru tuh. Menurut aku tuh nggak ngelihat sisi itu gitu dari guru-guru yang ada di sini. Sejauh pengalamanku ya sampai sini, guru-gurunya itu adalah bener-bener orang yang pengen jadi guru gitu. Jadi mereka juga ngajarnya itu yang bener-bener all out gitu. Guru-guru di sini bener-bener memperlakukan muridnya itu seperti teman, seperti bestie lah ya kak. Even itu kayak percakapan receh, gurunya bener-bener respect dan ngerespon. Itu luar biasa sekali. Satu lagi, di sini kita punya buku paket, tapi tidak kayak dipatokkan harus sama seperti buku paket, karena kita mostly pakai Chromebook. Jadi kita jarang tulis tangan. Beberapa pelajaran tetap pakai tulis tangan, tapi mostly kayak ngerjain tugas atau apapun segala macam pakai Chromebook. Chromebook itu seperti laptop mini, cuman di situ cuman bisa mengakses Chrome yang cuman bisa buka Google dan website sekolah. Jadi kita nggak bisa masuk akun pribadi, nggak bisa sebebas kayak pakai laptop personal kayak gitu. Kayaknya itu doang sih yang bisa aku ceritain tentang sekolah sekarang ya. Mungkin di video berikutnya aku bakal sharing tentang lebih banyak hal lagi, terutama tentang sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih hal yang bikin amazed gitu selama di sini? Aku bisa bilang ini aku juga sebenarnya udah sering cerita ke teman-temanku yang di Indonesia atau cerita ke orang tuaku kalau aku sampai sekarang pun masih amazed sama hal ini. Orang-orang di sini sangat-sangat strict to the time. Mereka sangat-sangat tepat waktu. Ini satu hal yang aku kagum gitu di sini. Kalau di Indonesia, kita kalau misalnya bikin acara atau bikin kegiatan atau bikin schedule, itu waktunya kita pasti selalu genapin gitu. Kayak misalnya mulainya jam 8 atau 8.30 atau 9.00 gitu kan. Nah, kalau di sini mereka itu bisa bikin acara jam 8:23 dan berakhirnya jam 9:58. Kalau di Indonesia pasti langsung dibulatin gitu kan. Udahlah itu 8.30 aja, itu 9 langsung aja jam 10 gitu kan. Tapi di sini tuh enggak. Dan mereka strict to the time gitu loh. Kalau emang waktunya udah udah jam 9.58, udah selesai gitu. Enggak dimolorin sampai jam 10. Dan itu terjadi di jadwal pelajaran aku di sekolah. Pelajaran pertama itu mulai dari jam 8.35 sampai jam 9.39. Setiap ganti pelajaran itu kayak ada jeda 7 menit, karena kan kita pindah-pindah kelas kan. Jadi gurunya yang stay di kelas, kitanya yang pindah. Sama kayak di Indonesia namanya kayak moving class gitu ya. Aku nggak tahu di seluruh sekolah di Indonesia kayak gitu apa enggak, tapi di sekolahku di Sanggau, di SMA Negeri 2 Sanggau kayak gitu. Wow, sampai sekarang aku masih kayak keren juga ya gitu ya. Oke, untuk sekarang itu. Aku sebenarnya punya banyak lagi pengalaman-pengalaman yang aku kagum. Cuman ya, untuk di video ini itu dulu. Pertanyaan berikutnya, kalau lagi waktu kosong ngapain aja? Well,